lagi menjadi 55 kecamatan. 55 kecamatan dibagi lagi Bapak Ibu menjadi 701 kelurahan atau banjar adat. Bahasa yang digunakan di kawasan dari pulau kami ini menggunakan 5 bahasa Bapak Ibu. Yang pertama, karena penduduk yang ada di Bali ini beragama Hindu, otomatis bahasa yang pertama digunakan adalah bahasa Bali itu sendiri. Ya. Jadi bahasa yang pertama digunakan adalah bahasa Bali itu sendiri. Bahasa yang kedua, kawasan dari pulau kami ini menggunakan yang namanya bahasa Sasak. Kenapa menggunakan bahasa Sasak atau bahasa Lombok? Karena pulau kami pernah menjajah yang namanya Pulau Lombok. Makanya di Pulau Lombok nanti mungkin Bapak Ibu akan melihat komunitas umat Hindu yang berada di kawasan dari Pulau Lombok. Bahasa yang ketiga, kawasan dari pulau kami ini 35% penduduk yang ada di Bali menguasai yang namanya bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Ya. Bahasa yang keempat, kawasan dari pulau kami ini menggunakan bahasa Indonesia. Dan bahasa yang kelima, kawasan dari pulau kami ini menggunakan bahasa Jawa. Nah, Bapak Ibu, kawasan dari pulau kami ini yang dikenal sebagai Pulau Seribu Pura, yang mungkin pada pagi hari ini nanti Bapak Ibu akan melihat aktivitas di mana umat Hindu ketika mereka melakukan sebuah ritual keagamaan yang nantinya sepanjang perjalanan menuju ke kawasan dari pelabuhan Padang Baik, Bapak Ibu akan melihat aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Bali, khususnya bagi umat Hindu ketika mereka melakukan yang namanya sebuah ritual upacara persembahyangan. Kawasan dari pulau kami ini adalah anak dari Pulau Jawa, Bapak Ibu. Kenapa dikatakan sebagai anak dari Pulau Jawa? Dilihat dari bahasa Sanskerta. Ya. Kalau bahasa Jawanya Ono Coroko, Dodo Solo, yang jumlahnya berapa Bapak Ibu? 30. 20 ya. Kalau di Bali hanya 18. Kalau di tanah Jawa O, kalau di Bali A. Ana Caraka. Ya. Itu hanya 18. Sehingga tulisan Bali dengan tulisan Jawa kuno itu hampir sama, tetapi memiliki arti dan makna yang berbeda. Ya. Nah, Bapak Ibu, supaya selama berada di kawasan dari pulau kami ini, setidaknya Bapak Ibu tahu sedikit bahasa Bali yang digunakan oleh masyarakat yang ada di sini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Terkadang bahasa Bali dengan bahasa Jawa pengucapannya sama, namun memiliki arti dan makna yang berbeda. Ya. Ketika Bapak Ibu datang ke kawasan dari pulau kami ini, Bapak Ibu akan ditanya sama orang Bali, ya, akan ditanya sama orang Bali. Yang ditanya apa? Bagaimana kabarnya? Jadi kalau bahasa Jawanya itu pripun kabari, piye kabari. Ya, kalau bahasa Sundanya kumaha, ya, kumaha damang. Jadi kalau bahasa Balinya kengken kabari. Ya. Kengken kabari. Bagaimana kabarnya? Ken kabarnya. Lagi ngomong. Ya. Jadi kalau bahasa Balinya, kalau ditanya sama orang Bali kengken kabari, bagaimana kabarnya? Dalam bahasa Hindu Sanskerta, su. Su itu artinya baik, Bapak Ibu. Su itu artinya baik, kalau asu tidak baik. Jadi kalau baik-baik, susu. Jadi kalau ditanya sama orang Bali kengken kabari, jawabnya susu. Baik-baik. Kalau baik-baik saja. Kalau dalam bahasa Jawa baik-baik saja, bahasa Jawanya api-api wae ya. Kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Balinya baik-baik saja.
Baik dalam bahasa Hindu Sanskerta Su. Saja di Bali dalam bahasa Hindu Sanskerta itu artinya gede. Jadi kalau ditanya sama orang Bali, kengken kabari, jawabnya Susu gede. susu Gede. gede. Malam susu Ya. gede. Coba saya minta semangatnya dulu, Susu mentul. rombongan besar. Saya tanya dulu kabarnya yang di belakang, di tengah, di depan, kengken kabari. Susu gede. Kurang serempak sekali lagi, kengken kabari. Susu gede. Alhamdulillah. Iya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah asah, asih, asu juga melihat saya. Asuh ya. Ya. Kawasan dari pulau kami ini yang mayoritasnya adalah beragama Hindu, tetapi di setiap kabupaten yang ada di kawasan dari pulau kami ini, dari 8 kabupaten, ya, umat Muslim di Bali sudah mencapai 35% dari 8 kabupaten. Yang mungkin dari Bapak Ibu yang sudah sering datang ke Bali, yang pernah berziarah menuju ke beberapa makam waliullah yang ada di tanah Bali ini, pastinya Bapak Ibu tahu bahwa di setiap kabupaten itu ada yang namanya kampung muslimnya, ya. Salah satu contohnya di Kabupaten Jembrana. Bapak Ibu sudah berada di kawasan dari Kabupaten Jembrana. Bapak Ibu sudah berziarah ke salah satu makam waliullah yang bernama Habib Ali bin Umar Mafaki yang berada di kawasan dari kampung muslim Loloan Barat, di mana kawasan dari kampung muslim Loloan Barat yang berada di kawasan dari kabupaten pertama yang dikenal sebagai Islamic Center, Islam terbesar di Bali, itu berada di kawasan dari Kabupaten Jembrana, ya, tepatnya di kawasan dari kampung muslim Loloan Barat dan kampung muslim Loloan Timur. Jadi ada 2 kampung muslim terbesar yang ada di kawasan dari pulau kami. Di kawasan dari pulau kami ini yang mungkin Bapak Ibu juga pernah menuju ke salah satu kawasan, yaitu kawasan yang kedua, kabupaten tersubur yang ada di kawasan dari pulau kami yang dikenal sebagai kawasan Kabupaten Tabanan. Jadi kabupaten kedua di Bali itu namanya Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan dikenal di Bali sebagai lumbung padi Bali, penghasil beras terbesar di Bali. Di kawasan dari Kabupaten Tabanan yang mungkin Bapak Ibu juga pernah menuju ke salah satu makam waliullah yang berada di kawasan dari pesisir Pantai Sese atau keramat makam Sese. Beliau bernama Ahmad Hamdun Khairusoleh atau lebih dikenal dengan nama Raden Masepu. Kenapa beliau bernama Raden Masepu? Karena beliau adalah putra dari Raja Bali Sakti Mengui, di mana pada masa kejayaan kerajaan Hindu, tepatnya kerajaan Bali Sakti Mengui pernah menguasai yang namanya Belambangan Banyuwangi. Raja Bali Sakti Mengui menikah dengan gadis Belambangan Banyuwangi yang melahirkan seorang putra yang diberi nama Ahmad Hamdun Khairusoleh. Karena beliau adalah putra dari Raja Bali Sakti Mengui, ketika beliau menginjakkan kakinya di bumi Bali, beliau pun diberi gelar Raden Masepu. Bapak Ibu melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan dari kabupaten ketiga di Bali, yaitu kawasan dari Kabupaten Badung. Nah, kawasan dari Kabupaten Badung yang ada di kawasan dari pulau kami ini, Bapak Ibu mungkin pernah berziarah ke salah satu makam keramat muslim yang sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan Islam di Bali, yaitu makam Raden Ayu Siti Khadijah. Ya. Jadi makam Raden Ayu Siti Khadijah adalah salah satu makam keramat muslim yang sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan Islam di Bali. Raden Ayu Siti Khadijah adalah putri dari Raja Pemecutan Ida Batara Sakti Cokorda. Ya. Beliau adalah putri dari Raja Pemecutan Ida Batara Sakti Cokorda Denpasar.
Beliau adalah wanita pertama kali yang berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan beliau adalah wanita pertama kali yang menjadi seorang mu'alaf di kawasan dari keluarga besar kerajaan Hindu Pemecutan. Dan beliau adalah istri keempat dari Raja Madura Cakradiningrat yang makamnya ada di air mata Ibu Bangkalan Madura. Kemudian Bapak Ibu melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan dari Kabupaten Kelungkung, ya, kabupaten kelima yang ada di kawasan dari Pulau kami. Di sana ada yang namanya kawasan dari Kampung Muslim Desa Kusamba. Ya. Di sana ada makam waliullah bernama Habib Ali bin Abu Bakar Al-Ahamid. Beliau adalah seorang guru bahasa. Atas jasa beliau terhadap keluarga besar dari kerajaan Kelungkung, beliau pun diberikan sebuah kekuasaan tanah, ya, diberikan sebuah kekuasaan tanah yang dikenal sampai saat ini dengan nama Kampung Muslim Desa Kusamba. Kemudian Bapak Ibu melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan dari kabupaten yang paling timur di kawasan dari pulau kami, yaitu Kabupaten Karangasem. Dua makam kembar, ya. Makam waliullah yang pertama yang berada di bawah, beliau bernama Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus. Makam yang kedua berada di atas, beliau bernama Syekh